Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, sahabat-sahabat tercinta, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, hari Rabu 29 Juli atau bertepatan dengan 8 Dzulhijjah 1441 Hijrah. Hari ini saudara-saudara kita yang akan berhaji memasuki hari pertama pelaksanaan ibadah haji. Pelaksanaan ibadah haji dimulai dari 8 Dzulhijjah. Ini adalah tanggal 8 Dzulhijjah. Kalau Bapak Ibu yang sudah berhaji masih ingat, tanggal 8 itulah kita sudah mulai siap-siap pagi-pagi berangkat menuju ke Mina, ya. Sambil bertalbiyah menuju ke Mina, dan di Mina kita mabit semalam. Kita nginap semalam, lalu besok kita berangkat menuju Arafah. Insya Allah besok kita disunnahkan untuk melaksanakan saum 9 Dzulhijjah insya Allah. Nah, Bapak Ibu sahabat-sahabat tercinta, jadi pelaksanaan haji dimulai hari ini 8 Dzulhijjah dan berakhir pada tanggal 13 Dzulhijjah. Haji itu hanya 6 hari. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kalau ada yang bilang ibadah haji itu sebulan, tidak betul. Ibadah haji untuk 40 hari tidak benar. Kalau 40 hari, sebulan, 3 minggu itu masa menunggu, ya. Intinya haji itu cuma 6 hari. Tanggal hari ini 8 Dzulhijjah sampai dengan tanggal 13 sudah selesai. Nah, selesai haji kita menunggu kepulangan, ya. Kalau haji reguler yang sudah ke Madinah, berarti menunggu pulang ke Indonesia. Bagi yang belum ke Madinah, nah selesai ibadah haji, menunggu waktu menuju ke Madinah dan pulangnya di Madinah. Karena memang jemaah haji Indonesia jumlahnya paling banyak di dunia, lebih dari 200.000, maka diatur ada yang masuk ke Mekah dulu, pulang dari Madinah. Ada yang masuk ke Madinah dulu, pulang dari Mekah. Ada yang masuk ke Mekah dulu, nanti pulang dari Madinah. Saking banyaknya jemaah haji kita di seluruh dunia kita yang paling banyak. Nah, Bapak Ibu sahabat-sahabat tercinta, semoga Bapak Ibu yang harusnya tahun ini berhaji, oleh Allah diberi kesabaran, ketabahan menunggu 1 tahun, dan berhusnuzon, semoga begitulah cara Allah menyayangi kita, supaya kita lebih menyiapkan diri, baik iman kita, takwa kita, ilmu kita, dan segala sesuatunya kita siapkan lebih baik lagi. Itulah hikmah orang beriman, itu selalu mengambil hikmah. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu tidak menyukai, tapi itu baik bagimu. Ya Bapak Ibu sahabat-sahabat tercinta, hari ini kita akan membahas sejumlah pertanyaan yang disampaikan ke saya, baik melalui Instagram, melalui fanpage, melalui email aam@percikaniman.org, ya. Pokoknya seluruh channel bisa sahabat-sahabat gunakan untuk mengangkat persoalan-persoalan yang akan kita bedah dari perspektif Islam, ya. Kalau ternyata sudah mengirimkan pertanyaan tapi kok asa belum dibahas, mungkin Anda waktu itu absen, ya. Nah, gampang, tinggal lihat saja di YouTube, materi-materinya sudah terekam. Teman-teman, sahabat-sahabat bisa lihat di channel YouTube mana yang kira-kira
pertanyaan Anda boleh jadi sebenarnya sudah terbahas. Ya, kita mulai membahas pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mengenai uang penggantian penggusuran makam, setelah jenazah dipindahkan, makamnya masih ada uang sisa hasil penggantian. Apakah boleh digunakan untuk pengeluaran sehari-hari ahli warisnya atau disedekahkan atas nama almarhum? Jazakumullah khairan katsir. Ya. Ya, ada banyak kejadian kuburan itu sebut sajalah kena proyek kereta api begitu ya. Nah, itu kan keluarga kuburannya dipindahkan dan mendapatkan penggantian dari pemerintah atau dari perusahaan itu. Nah, pertanyaannya kan setelah kuburan itu dipindahkan kan ada penggantian tuh. Karena kuburan ahli waris itu dapat penggantian. Pertanyaannya, apakah uang penggantian itu boleh digunakan untuk ahli warisnya ataukah disedekahkan atas nama almarhum? Gitu ya. Ya, sebenarnya kalau kita lihat definisi waris, ma tarokahul mayyitu min malin au haqqin. Segala sesuatu yang ditinggalkan almarhum berupa hak dan harta. Jadi sebenarnya uang penggantian ini haknya almarhum. Ya enggak? Gitu. Nah, tapi karena rumus definisi waris itu matarokahul mayyitu min malin au haqqin, yang namanya harta warisan itu apa yang ditinggalkan mayit berupa hak dan harta. Nah, kalau harta boleh jadi sudah dibagikan. Ini hak dari penggusuran. Berarti itu bisa dibagikan kepada ahli waris dengan boleh menggunakan menggunakan rumus warisan. Laki-laki mendapat kali 2 bagian perempuan. Tapi Pak Am, itu kan ayah saya dikuburkannya udah 10 tahun lalu. Kami baru dapat penggantian sekarang. Iya, sebut saja Anda dapat penggantian 50 juta misalnya. Ya, sudah dipindahkan, habislah 5 juta. Ya berarti kan ada nih sisa. Ya Anda bisa bagikan dengan ahli waris yang ada. Tapi ada juga, saya mau wakafkan atas nama almarhum ibu saya, atas nama almarhum bapak saya. Karena kan itu bapak saya dipindahkan kuburannya, terus dia dapat penggantian. Ahli waris sepakat, udah deh kita wakaf atas nama almarhum. Boleh tidak? Boleh. Jadi amal soleh. Jadi amal soleh untuk anak-anaknya dan juga amal soleh untuk almarhum. Jadi memang ada 2 cara. Boleh Anda nikmati karena memang itu merupakan bagian dari warisan berupa hak, ya kan? Tapi boleh juga Anda berpikirnya, udahlah saya wakafkan saja atas nama almarhum. Boleh, boleh. Siapa yang berpahala? Anda sebagai anak berpahala, kategorinya anak yang soleh. Orang tua Anda juga berpahala, begitu. Karena di dalam hadis Sahih Bukhari, ya, diungkapkan begitu jelas. Ada seorang sahabat bertanya, bolehkah saya berwakaf atas nama ibu saya? Apakah dia akan mendapatkan pahala kebaikan? Nabi katakan, iya. Lalu orang itu mengatakan, saksikan, ushhiduka, ya Rasulullah, aku minta engkau menyaksikan ini. Fa inna, sesungguhnya, ya, kebun yang mau berbuah ini saya wakafkan atas nama ibu saya. Nah, jadi Anda boleh mengatasnamakan almarhum ayah atau ibu Anda dari uang hasil penggantian pemindahan kuburannya. Ya, wallahu a'lam bissawab. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz,
Dalam terjemahan Quran sering dijumpai kata kami. Kenapa tidak aku atau Allah? Kami itu menggambarkan kata ganti untuk mewakili orang lain. Mohon penjelasan. Kita perlu lihat makna suatu kata itu dari perspektif bahasa tersebut, bukan dari perspektif bahasa kita. Di dalam bahasa Al-Quran, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Kami turunkan Quran itu dengan bahasa Arab. Bahasa di mana merupakan bahasa hari-hari Nabi, ya kan? Kalau Nabi itu turunnya di ujung berung, boleh jadi Quran itu bahasa Sunda sebenarnya. Karena Quran, kitab suci manapun, ya, Injil, Taurat, Zabur, itu turun menggunakan bahasa nabinya. Karena Nabi Isa itu berbahasa Ibrani, maka kitab Injil yang asli itu pakai bahasa Ibrani. Nabi Muhammad itu lahir di Timur Tengah, bangsa Arab. Maka inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Kami turunkan Al-Quran ya dengan bahasa Arab. Nah, di dalam bahasa Arab, nahnu itu li ta'zim. Tidak selamanya digunakan untuk mewakili orang banyak, tapi li ta'zim, untuk menggambarkan keagungan. Jadi kalau Allah mengatakan nahnu, kami, bukan aku, kami yang menurunkan Al-Quran, itu untuk menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Nah, beda dalam bahasa Indonesia, kami itu bisa digunakan untuk mewakili. Kami atas nama keluarga mengucapkan terima kasih. Kami mohon maaf kalau cara penyambutan kami, nah, kami di situ saya mewakili keluarga. Tapi dalam bahasa Arab, kami di situ bukan untuk mewakili yang banyak, tetapi untuk li ta'zim. Makanya di dalam Al-Quran Anda banyak menemukan kata kami yang ditujukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh yang tadi saya katakan, nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Nahnu, kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaga eksistensinya. Itu jawabannya, bahwa kami dalam bahasa Arab tidak selamanya digunakan untuk mewakili orang banyak, tapi untuk menunjukkan li ta'zim, untuk menunjukkan suatu keagungan. Begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukumnya berkurban atas nama almarhum? Apakah itu diperbolehkan? Ya, berkurban atas nama almarhum. Kalau kita lihat hadis tentang kurban, coba perhatikan, ya. Man kana lahu sa'ah walam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang sa'ah, punya keleluasaan, falam yudhahi, tapi dia tidak berkurban, punya keleluasaan tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat ke tempat sholat kami. Jadi Nabi marah kepada orang yang mampu tapi tidak mau berkurban. Berarti menurut Anda, kurban itu kewajiban untuk siapa? Untuk yang mampu, gitu loh. Ya. Jadi kalau tidak mampu, ya gugur itu kewajiban. Orang hidup saja kalau tidak mampu, gugur kewajibannya. Kebayang nggak orang yang sudah meninggal? Jadi sebenarnya kita tidak perlu berkurban atas nama almarhum bapak saya. Bapak saya sudah meninggal, saya kurban atas nama bapak saya. Tidak perlu, karena beliau kan sudah tidak punya keleluasaan, gitu loh.
Beliau sudah wafat. Dikuatkan lagi dengan hadis idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu. Sudah terputus amaliyahnya. Kan gitu. Nah, dan tidak ada dalil yang mengecualikan dari Nabi bahwa anak-anaknya boleh berkurban atas nama orang tuanya. Jadi kesimpulannya tidak ada dalil yang eksplisit yang menjelaskan berkurban atas nama almarhum. Tapi percayalah sahabat-sahabat, kalau kita berkurban, saya berkurban, ya, maka almarhum bapak saya dapat pahala dari amaliyah soleh kita. Ibu bapak berkurban, Anda tidak bilang ya Allah saya berkurban untuk bapak saya, untuk ibu saya. Anda berkurban aja, maka Anda termasuk waladun solihun, anak soleh yang pahalanya akan mengalir terus kepada orang tua. Jadi kesimpulannya, untuk kurban tidak perlu menggunakan atas nama almarhum. Begitu, ya. Nah, tapi Pak Am tadi bilang wakaf kok boleh. Nah, ini ada dalil yang eksplisit. Ya. Menghajikan kan boleh. Ada dalil yang eksplisit. Menghajikan orang yang sudah wafat itu boleh, tapi kan ada syaratnya. Dihajikan oleh anaknya. Udah begitu almarhumnya juga sudah berniat, gitu loh. Jadi ada jemaah haji, alumni jemaah haji Percikan Iman. Nah, bapaknya ini harusnya tahun ini berangkat, tapi meninggal, ya. Nah, digantikan oleh anaknya. Anaknya tuh sudah haji. Nah, anaknya ini boleh dia niatkan badal haji untuk bapaknya, karena si anak ini sudah berhaji dan bapaknya sudah niat, ya dia sudah bayar ONH. Nah, itu boleh. Ada dalam Sahih Bukhari. Ada yang bilang, yaitu katanya do'ifun fil matan sahihun fis sanad. Masa orang selevel Imam Bukhari mencantumkan hadis itu tanpa beliau faham? Pasti beliau faham bahwa itu sesuatu yang diperbolehkan, begitu. Nah, jadi kalau membadalkan haji, kenapa boleh? Ya karena ada dalil. Dan itu pun kan persyaratannya jelas. Apa persyaratannya? Kata Nabi, hajilah kamu sekarang dan tahun depan kamu hajikan orang tuamu. Karena orang itu datang ke Nabi, ya Rasulullah, orang tua saya mau berhaji, sudah berniat haji, tapi dia keburu meninggal. Apakah saya boleh menghajikannya, membadalkannya? Apa kata Nabi? Hajilah kamu dan tahun depan kamu hajikan orang tuamu. Jadi kudu haji dulu. Dan siapa? Anaknya. Nah, yang kurang tepat adalah sekarang ada sejumlah yayasan travel membuka badal haji. Ya, padahal yang menghajikannya siapa? Ya, anaknya bukan, kenal juga enggak. Nah, itu maaf, harus dikritisi kalau itu, ya. Nah, kemudian kalau kurban tidak ada dalilnya, umroh tidak ada dalilnya. Orang nanya, Pak Am boleh nggak umroh atas nama bapak atau ibu saya? Ya nggak ada dalil kalau umroh. Kalau haji ada, tapi itu pun sejumlah persyaratannya sudah saya jelaskan tadi, ya. Kalau wakaf boleh nggak atas nama orang tua? Itu boleh, ada dalilnya dalam Sahih Bukhari. Tapi kalau kurban atas nama orang tua yang sudah wafat, tidak ada dalilnya. Jadi tidak perlu kita lakukan. Atas nama Anda saja. Nah, kecuali ada kejadian. Kecuali ada orang yang dia itu sudah beli kurban. Sudah menitipkan kurban. Ya, sudah beli lah. Keburu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kurban itu tetap atas nama beliau. Kenapa? Ya karena beliau sudah siapkan kurban itu, gitu. Jadi ada orang yang memang dia sudah titipkan ke DKM, ya ini kurban saya, gitu, ke panitia udah titipkan. Beliau meninggal, maka kurban itu tetap atas nama beliau karena punya dia, gitu loh. Tapi kalau misalnya tahun kemarin ayah atau ibu kita wafat, kemudian sekarang kita berkurban atas nama beliau, nah menurut saya ini tanpa mengurangi rasa hormat kepada yang berbeda pemikiran, ya ini tidak ada keterangannya. Karena segala sesuatu itu kan harus berdasar dalil, ya.
Harus ada dalilnya. Kalau ada dalilnya kita laksanakan, kalau tidak ada dalilnya ya jangan kita ngarang-ngarang. Kenapa? Karena agama itu bukan karangan manusia. Agama itu bimbingan Allah kepada Nabi Muhammad. Jadi selama ada dalil silahkan. Tapi kalau nggak ada dalil jangan apa salahnya. Nah suka ada yang gitu. Terus apa salahnya? Persoalannya bukan apa salahnya, tetapi laksanakanlah agama berdasarkan apa yang dijelaskan. Taraktu fikum amroin, aku tinggalkan kepada kalian 2 warisan. Ma in tamassaktum bihima, kalau kalian berpegang teguh pada 2 warisan itu, lan tadillu abada, kalian tidak akan pernah sesat. Apa? Kitab Allah wa sunnata rasuli, kitab Allah dan sunnah rasulnya. Ya, jadi seringkali suka bilang gini, terus apa? Gini, apa salahnya gitu loh. Bukan apa salahnya, tapi kudu benar. Ada orang yang apa? Kita bilang itu nggak ada dalil. Terus apa salahnya? Nah, gitu ada kata-kata apa salahnya? Kan ini baik. Ya kalau ibadah itu bukan urusan baik, tapi urusannya benar, ya. Waktu saya tegur, kok kamu subuh 2 rakaat? Kok kamu subuh 4 rakaat sih? Subuh mah 2 rakaat. Apa jawabnya? Terus apa salahnya coba? Kan 4 lebih bagus daripada 2. Lebih banyak kok. Apa salahnya? Nah, kan aneh kalau orang ngomong gitu. Ya nggak? Oke, teman-teman. Itu yang perlu digarisbawahi. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Kita pertanyaan dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bolehkah menjamak sholat secara rutin dalam seminggu itu 2 kali? Karena begini Ustadz, saya rutin 1 minggu 2 kali mengantar ibu saya cuci darah di sebuah rumah sakit di Jalan Dago. Dari jam 12 sampai jam 5 sore. Sementara saya tinggal di Cimahi. Karena kondisi pandemi saat ini untuk menjaga keamanan, jadinya saya selalu menjamak duhur dan asar di rumah sakit. Padahal waktu corona saya nggak begitu. Ini demi keselamatan. Apakah boleh? Tentu saja boleh, ya kan gitu. Andaikan tidak ada corona, andaikan tidak ada COVID-19, ya, maka sebenarnya Anda boleh menjamak. Karena kan jelas alasannya. Anda mengantarkan orang tua untuk cuci darah dari jam 12 sampai jam 5. Rumah Anda di Cimahi, rumah sakitnya di Bandung. Tentu perginya jam 11 Anda sudah pergi kan, gitu. Nah, Anda nemenin ibu Anda yang cuci darah. Lalu akhirnya Anda menjamak sholat. Boleh tidak? Sangat-sangat boleh. Ya, sangat-sangat boleh. Ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Wala yushadaddin illa ghalaba. Jadi sebenarnya Islam itu agama yang mudah. Kan jelas alasannya. Anda nemenin ibu cuci darah, itu jelas. Yang tidak boleh itu melalaikan sholat, menjamak sholat karena nonton drama Korea. Nah itu salah. Menjamak sholat karena Anda hura-hura sama teman-teman, cuma ngobrol sana, cekakak sini, cekikik sini, ya kan? Duduk keasyikan sampai duhur lewat baru masuk asar. Nah itu namanya melalaikan sholat. Anda itu bukan melalaikan sholat, bukan. Anda boleh menjamak, boleh, sangat-sangat boleh, ya kan? Begitu. Kasarnya tanpa ada pandemi saja boleh, apalagi Anda pertimbangannya sekarang ini lebih pertimbangan protokol kesehatan, ya tentu lebih boleh lagi, ya. Karena alasannya, ini persoalan alasan itu dalam Islam sangat-sangat penting untuk diperhatikan, begitu. Apapun selama alasannya dibenarkan oleh agama, ya menjadi boleh. Famanidturra ghairu baghin wala adin fala itsma alaihi. Kita tahu bahwa makan daging babi itu haram. Tapi kalau darurat tidak ada makanan lain kecuali itu, dan kalau tidak makan itu Anda bisa mati, fala itsma alaih, tidak dosa. Kebayang nggak yang jelas-jelas haram begitu, ya? Nah, apalagi ini sifatnya karena sebuah kedaruratan, nunggu orang tua saat cuci darah. Oh, itu sangat boleh banget, sangat boleh.
Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, penghasilan saya bertanya, penghasilan saya per 3 bulan 4.250.000 dari sertifikasi. Bagaimana cara membayar zakatnya? Ya, kalau Anda setiap bulan per 3 bulan ya. Per 3 bulan Anda mendapatkan 4.250.000. Bagaimana cara membayar zakatnya? Kalau saya lihat angkanya sih Anda tidak kena zakat. Coba 4.250.000 dibagi 3 berapa? Ini tidak kena zakat karena cara menghitung zakat penghasilan itu 85 gram ya dikali harga emas. Ya enggak? 85 gram dikali harga emas. Harga emas sekarang sebut saja berapa? 600 apa 700? Saya tidak tahu ya. Sebut sajalah 500 ya. 85 gram kali 500 dibagi 12. Itu kan keluar angkanya sekitar 4 jutaan ya. Ya enggak? Nah, 4 juta per bulan gitu. Kalau Anda 4.250.000 tuh dibagi 3 lagi. Kan untuk 3 bulan. Jadi Anda dalam hitungan saya itu tidak termasuk yang kena kewajiban zakat. Kalau uang dari sertifikasi per 3 bulan Anda dapat 4,2 juta, itu tidak kena zakat. Karena untuk 3 bulan. Ya kan? Gitu, untuk 3 bulan. Tapi Pak Am, saya pengen sedekah. Ya, kalau sedekah mah tentu saja tidak dibatasi oleh jumlah angka. Ya. Ada anak mahasiswa yang gini, Pak, saya suka dapat uang jajan dari ibu saya. Boleh enggak? Apakah saya kena wajib zakat? Enggak lah. Anda, ya adik-adik anak-anak mahasiswa, adik-adik mahasiswa, kalau Anda per bulan misalnya dapat kiriman dari orang tua 1,5 juta misalnya untuk biaya hidup, enggak kena zakat. Ya. Satu, karena itu pemberian orang tua. Yang kedua, per bulannya Anda tidak mencapai batas nisab begitu. Maka adik-adik mahasiswa yang mendapatkan kiriman uang dari orang tuanya per bulan, itu kalau Anda mau ya sedekah saja. Yang namanya sedekah itu jumlahnya tidak ditentukan berapa saja, tapi tidak terkena zakat. Seperti halnya Anda sebagai guru mendapatkan tunjangan sertifikasi ya 4,2 itu untuk 3 bulan, ya tidak kena zakat karena tidak mencapai batas minimal. Jadi yang namanya zakat itu ada batas minimalnya. Kemudian dia haul sudah setahun, makanya tadi hitungannya dibagi 12 karena setahun. 85 gram kali harga emas sekarang dibagi 12. Ini 12 itu apa? Itu haul. Pembaginya 12. Ya 85, sebut sajalah 1 juta harga emas. Nah, keluar angka kan? Berarti kan 85 juta. Nah, dibagi 12. Begitu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu jawaban saya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita beralih lagi ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, suami saya bekerja di tempat yang disinyalir mengandung riba. Suami saya gelisah, ingin keluar, tapi sementara ini belum keluar karena kan keluarga harus dinafkahi. Boleh enggak saya mencoba menjajagi dan suami baru setelah ada alternatif suami saya keluar? Bagaimana menurut saran Ustaz? Ya, kalau menurut hemat saya apa yang Anda lakukan itu realistis. Ya, kalau suami Anda ragu dengan sumber pekerjaan sekarang, ya Anda nggak bisa misalnya udahlah cabut aja, ya kan? Sementara suami Anda kan punya istri, punya anak, ya punya kewajiban-kewajiban untuk diselesaikan, cicilan rumah, cicilan motor, biaya anak sekolah.
lalu Anda menangguhkan dulu keluar, ya tentu saja kan kalau kita lihat Al-Quran, fattaqullaha mastata'tum, takwalah kamu kepada Allah sekuat kamu, sesuai dengan kadar kemampuan kamu. Kalau menurut Anda itu yang paling realistis, kan Allah Maha tahu. Anda tuh pengen keluar dari situ, hijrah dari situ, tapi Anda ingin membuat pertahanan dulu, dicoba dulu usaha apa, ya, setelah relatif bisa ada penghasilan dari sini baru Anda keluar. Kalau menurut saya itu sesuatu yang realistis. Allah kan Maha tahu niat kita, keinginan kita, ikhtiar kita. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Sok kamu ikhtiar, Allah tahu usaha kamu, Allah tahu niat kamu, Allah tahu perjuangan kamu. Makanya Allah lihat proses. Nah, itu jawaban saya. Jadi kalau saya sih melihat tidak ada masalah gitu. Nah, tapi boleh jadi Anda tanya ke ustadz yang lain, dia bilang, sudah, sekali dosa tinggalkan. Bagaimana ustadz? Saya menafkahi anak dan istri. Kamu tidak percaya sama Allah? Nah gitu kan. Ya mungkin ada yang jawabannya seperti itu. Ya silahkan Anda mau mengikuti pendapat saya boleh, mau mengikuti pendapat beliau boleh, ya kan? Toh balik kepada Anda sendiri, ya, pada Anda sendiri. Jujur ada orang yang, ada beberapa lah yang WA ke saya, Ustadz, sebenarnya kalau saya ngikutin pendapat Ustadz, saya tidak akan mengalami keterpurukan seperti ini. Jadi dia bertanyalah biasa ke beberapa narasumber begitu. Kalau saya kan selalu melihat proses. Kalau saya melihat gini, Allah itu menghargai proses. Saya yakin itu gitu. Kalau Anda sekarang bekerja di satu lembaga yang dikhawatirkan, ya, ada unsur ribanya, begitu. Kalau saya katakan ya, pertama lihat umur Anda berapa, ya. Kalau umur Anda masih muda ya tidak apa-apa Anda kemudian banting setir jadi pengusaha, jadi apa, ya wong masih muda. Tapi umur Anda sudah 47, ya anak-anak sudah relatif, ya udah butuh biaya besar untuk kuliah, dan Anda nggak gampang gitu banting setir dari seorang pekerja kemudian menjadi seorang pengusaha. Nah itu teh bukan tidak mungkin, tapi butuh proses gitu, butuh belajar, butuh ilmu gitu. Jadi saya menghargai proses itu. Jadi sementara ini Anda coba deh belajar jual produk apa melalui online. Di sisa-sisa pekerjaan Anda dengan istri berjuang bagaimana ya membuka toko online dan seterusnya. Nah, sambil Anda tetap bekerja, sambil Anda belajar dengan pekerjaan yang baru, kan sebenarnya menurut hemat saya itu lebih realistis. Daripada tiba-tiba Anda jadi pekerja, sudah 20 tahun Anda bekerja, tiba-tiba cabut, ya kan gitu. Nah, ini kan gak gampang teman-teman sekalian. Jadi kalau saya lebih realistis. Tapi kalau Anda lebih suka dengan orang yang saklek gitu ya, udah keluar saja. Nanti Allah akan memberikan jalan keluar. Ya memang Allah pasti memberikan jalan keluar. Tetapi semuanya kan balik pada ikhtiar kita, pada usaha kita, pada mental kita. Enggak itu mah. Anda mau mengambil pendapat saya silahkan. Yang lebih menghargai proses. Kalau saya termasuk lebih melihat proses. Karena Allah mengatakan, Allah berfirman, wa qul i'malu, ikhtiarlah kamu, bekerjalah kamu, berusaha, fasayarallahu amalakum. Allah akan lihat apa yang kamu kerjakan. Berarti Allah lihat proses. Kalau saya sih berpegangnya itu begitu, ya. Tapi ada juga yang kalau proses kapan selesai? Nah gitu ya. Nanti kamu keburu mati. Saya jawab, kalau dia keburu mati, kan dia sudah berproses. Kan Allah melihat prosesnya. Gitu loh. Seperti ada orang yang mau bertaubat kan, dia sudah bunuh 100 orang. Ya. 100 orang. Lalu disarankan untuk coba kamu tinggalkan lingkungan yang buruk. Di tengah perjalanan dia mati. Ya.
Akhirnya dia diambil oleh malaikat rahmat. Dia belum beramal soleh, baru sedang menuju ke tempat yang bagus, tapi di jalan keburu mati. Maka orang yang dalam proses lalu mati, tetap kan dapat ampunan Allah, begitu. Jadi ada yang bilang, apa proses kamu keburu payah atau keburu mati kamu. Nah, mati juga kalau sedang dalam proses kan dihargai oleh Allah, gitu. Buktinya ya, ada dalil yang tadi saya ceritakan. Adalah Anda yang di rumahnya punya Riyadhus Shalihin, coba baca dalil itu. Jadi Allah itu menghargai proses. Nah gitu ya. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Semoga Allah membimbing kita semua. Ya, pertanyaan berikutnya ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, saya memiliki kerabat. Dia seorang kiai. Beliau sering memberikan semacam bekal atau pegangan yang biasanya berupa atau berwujud benda. Dimaksudkan untuk melindungi, melancarkan, dan melariskan. Bagaimana hukumnya Ustadz? Ya, walaupun dia itu kiai, apalah judulnya, mau kiai, mau ustadz, mau habib, kalau memberikan barang, yuk, nah, jaga diri kamu, ku barang, yuk. Nah, gitu. Apapun bentuknya. Kan Nabi mengatakan bahwa jimat itu termasuk menyekutukan Allah. Gimana? Tapi ustadz dia mah kiai. Tama bukan kiai yang ngerti agama. Gitu. Da orang kiai yang mengerti agama mah nggak akan begitu. Kan sekarang mah dukun dan kiai itu nyaris tidak ada beda. Dukun, kiai, kan gitu. Nyaris nggak ada beda. Kenapa? Banyak dukun yang berbaju kiai gitu loh. Jadi merusak citra kiai. Kan yang namanya kiai, ustadz, habib, itu panggilan untuk orang yang paham dengan agama. Betul nggak sih? Orang yang berusaha membimbing umat agar terbebas dari kemusyrikan. Nah itu peran ustadz, peran kiai, peran habib, kan gitu. Itu pemberian nama lah gitu. Sebuah penghormatan dari masyarakat untuk orang-orang yang berusaha untuk membimbing masyarakat agar tidak terjerumus dalam kesalahan, dalam kemusyrikan gitu, agar berada di jalan tauhid. Nah, orang-orang yang membimbing itu disebutnya ustadz, kiai, habib. Nah, kalau ada kiai yang ngasih jimat gimana gitu? Berarti dia bukan kiai. Dia mah dukun, tapi berbaju kiai gitu loh. Teman-teman, Bapak Ibu, sahabat-sahabat, jelas kan? Syirik kalau kita punya jimat. Nah, dia kan ngasih bekal ya, bekal ti mama ya, bekalnya. Meh laris kamu teh dagang teh. Biar kamu berwibawa, biar kamu ini tidak ada yang ganggu nih. Simpen di dompet. Bener di situ teh ada ayat Quran. Tapi kan itu menjadi jimat. Dan Nabi mengharamkan jimat. Semua ulama yang faham dengan tauhid, ulama tauhid itu semua sepakat. Yang namanya jimat itu syirik. Kalau Anda percaya pada kekuatan benda bahwa dia akan bikin Anda laris, benda itu akan bikin Anda berwibawa, benda itu akan membuat tolak bala, kan menyekutukan Allah. Sekalipun di benda itu ditulis ayat. Nah biasanya kita suka terkecoh dengan, iya mas sanes jimatnya, ini mah bukan jimatnya, iya mah ayat-ayat Allah, sok ayat-ayat Allah. Nah gitu, pas dilihat itu memang ayat kursi, dilipat ya, simpan di dompet. Emang benar itu ayat kursi. Siapa yang bilang itu teh bukan ayat Allah, tapi diniatkan untuk tolak bala, kan jadi salah gitu loh. Nah jadi sahabat-sahabat tercinta, yuk kita sekarang lebih bersifat kritis ya. Walaupun namanya ustadz, habib, kiai, kalau perilakunya menyekutukan Allah ya jangan Anda ikuti begitu. Tetap saja ya itu menyekutukan Allah. Nah gitu. Ya, wallahu a'lam bissawab, wallahu a'lam bissawab. Oke, sahabat-sahabat tercinta, nampaknya pertanyaan tadi mengakhiri kebersamaan kita di pagi ini. Jangan lupa nanti malam teman-teman sekalian kita akan membahas materi aku menyayangi. Bagaimana rumus sayang dalam perspektif Al-Quran.
kita ini hidup, kalau nggak disayangi ya menyayangi. Hidup itu penuh makna ketika kita merasa ada yang menyayangi kita. Dan kita ini secara psikis akan merasa terpuaskan ketika punya objek yang kita sayang. Jadi yang namanya manusia itu menyayangi dan disayangi. Tapi konsepnya itu seperti apa menurut Al-Quran, menurut sunnah? Nah, nanti malam teman-teman jam 7:30 ada kajian Al-Hikmah, judulnya Aku Menyayangimu. Nanti malam jam 19.30 ini kajian online ya. Dan untuk minggu ini kita tidak ada kajian di malam minggu. Jadi yang malam minggu ditiadakan, yang biasa ikut malam minggu bisa tarik ke nanti malam ya, karena insya Allah Sabtu untuk minggu ini ya, hari Sabtu kita masih ada di hari tasyrik ya kan, begitu. Nah insya Allah hari ini jam 19.30 materinya Aku Menyayangi. Informasi detailnya teman-teman bisa lihat di Instagram saya di @aam_amiruddin. Dan saya perlu ucapkan jazakumullahu khairan katsira pada sahabat-sahabat yang sudah berwakaf untuk membela agama Allah. Intan surullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kamu membela agama Allah, pasti Allah menolong kamu. Yang sudah berwakaf, yang sudah bersedekah, karena kita ada buka program wakaf, Anda bisa transfer ke Bank Mandiri 13.910 5.008, 13.910 5.008, Bank Mandiri atau Bank Syariah Mandiri 7.979.068. Nawaitunya wakaf. Tapi Anda pun bisa nawaitunya infak, sedekah. Nah kalau ini beda peruntukan. Jadi kalau wakaf diperuntukkan memang untuk masjid. Kalau sedekah, infak, saya peruntukan untuk melengkapi perpustakaan masjid. Kan banyak teman-teman sekalian masjid yang Qurannya udah lecek, udah hancur, ya kan gitu, udah bulukan. Nah kita ganti Qurannya dengan Quran yang dipegang tuh nyaman ya gitu. Kemudian juga bukan hanya Quran, kita sediakan raknya, kita lengkapi buku-bukunya, buku-buku yang bisa membimbing umat kan. Itu Anda niatkan infak atau sedekah ya, untuk kegiatan perpustakaan masjid, untuk kegiatan membantu para mujahid dakwah di daerah-daerah. Nah ini Anda bisa transfernya ke Bank Mandiri 13.054.54.1100. Jadi kalau niatnya infak, sedekah ya ke 13.054.54.1100. Kalau niatnya wakaf 13.910 5.008. Semoga Allah menerima amal soleh kita, dan seluruh yang kita lakukan ini semoga menjadi keberkahan untuk diri kita, keluarga kita, anak cucu kita. Ya semoga saja dengan ikhtiar yang kita lakukan walaupun sedikit ya, itu bisa menjadi sumber keberkahan. Kan yang Allah lihat itu ketulusan kita dan kemampuan kita gitu ya. Bagi sahabat-sahabat yang belum mampu, doakan saja agar program ini bisa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, program ini lancar sesuai yang direncanakan ya. Dan alhamdulillah pembangunan masjid sudah tampak, bentuknya sudah tampak ya. Fondasinya sudah berdiri, di atas fondasi itu struktur baja yang insya Allah Anda lihat di IG saya, di di channel-channel yang ada, bagaimana struktur itu sudah tampak ya. Jazakumullahu khairan katsira, hanya Allah yang bisa membalas segala kebaikan sahabat-sahabat sekalian. Saya Amiruddin undur dulu, insya Allah besok hari Kamis kita bertemu lagi, dan insya Allah besok kita melaksanakan Saum Arafah ya. Saum Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Semoga Allah memberkahi kita semua. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.